Ada apa Ibu Bapak? Iya baik Bapak, mohon maaf ini mengganggu waktu istirahat Bapak. Kami bertiga ini calon guru penggerak Akademi Tinju, ada tugas dari LMS untuk wawancara dengan pimpinan kita di sini yaitu Bapak dengan tema untuk pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Iya itu Pak. Jadi kami bertiga mohon izin untuk bertanya Bapak ya. Boleh. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami trio Hedisa, saya Heri Purwanto Dan saya Sarifah. Dan saya Budi Parnawati. bersama Bapak sekolah kami, Bapak Suwarno SPD. Hari ini kami akan mewawancari beliau berkaitan dengan tugas kami di LMS tentang pengambilan keputusan Berbasis kebajikan. Boleh, siapa dulu? Ayo silakan. Oke, Bapak, kita mulai saja Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Yang pertama Bapak ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mau tahu etikanya itu maksudnya apa dulu? Etika itu suatu permasalahan antara benar melawan kebenaran. Jadi Kalau bujukan moral Benar antara melawan benar melawan kesalahan. Saya bicara berdasarkan pengalaman saya. Iya baik Bapak. Saya bicara berdasarkan tupoksi saya sebagai kepala sekolah di sini. Itu merupakan konflik ya. Iya Pak. Nah, kalau ada Kasus. teman-teman kita atau bapak ibu guru punya konflik, biasanya saya tidak langsung menanggapi, karena ibu bapak tahu sendiri, tidak pernah saya tanggapi. Tapi saya pelajari dulu, benar nggak nih, ada apa? Apakah ini Termasuk dilema. termasuk yang paling besar atau sedang atau hanya biasa-biasa saja? Ya. Nah, itu saya pelajari dulu. Gitu ya Pak. Nah, Saya saya identifikasi. kasih dulu. Oh ini, kalau ini harus ditangani betul-betul ditangani, kita tangani. Kalau tidak, kita tangani. Itu identifikasi masalahnya aja kan? Iya. Iya, Saya. betul. Sekarang saya mau nangani, kapan mau nanganinya? Mau tahu nanganinya? Belum. Belum. Nanti Pak ada pertanyaan kedua mungkin dari Ya, Dewi. silakan, Langsung Dewi. ke Dewi. Ya, baiklah, Bapak kan tadi sudah dijelaskan ya kalau dilema etika itu ada apa benar antar benar, yaitu situasi di mana benar tapi bentangan dalam mengambil keputusan, ada bujukan moral, benar versus salah, yaitu situasi ketika seorang dihadapkan pada benar dalam keadaan salah ketika mengambil keputusan. Nah, dalam selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan mengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung dalam nilai kebajikan, seperti itu Pak. Ini banyak. Kita kan sering kumpul-kumpul juga dalam Iya, Pak. musyawarah, dalam briefing, dalam rapat dinas, itu banyak. Contohnya, misalkan ya, Iya. kita dalam ini menentukan gimana ujian, Iya. bagaimana nanti praktek seperti apa. Biasanya kalau saya, Bapak Ibu juga tahu kan, kalau saya itu nanti dilihat dulu prosedurnya apa. Saya lihat prosedurnya apa. Setelah lihat prosedurnya, aturannya, baru kebijakannya apa. Kebijakannya apa itu bukan dari saya loh, tapi biasanya, dan saya di sini memakai istilah musyawarah kolektif kolegial, walaupun kepala sekolah yang memutuskan, tapi kita punya grup inti ya Pak Heri ya. Betul. Saya punya wakil, saya punya bendara, saya punya guru senior. Itu yang akan dimusyawarahkan dulu. Baru setelah itu baru kita adakan forum di rapat dinas atau briefing seperti itu. Jadi itu ya Bapak menjalankan cara pengambilan keputusan, melihat dari benar atau salah. Nah, untuk pertanyaan ketiga masih berkaitan nih Bapak, itu tentang langkah-langkahnya.
Jadi kalau tadi kan Bapak udah sebutkan, tapi sekarang langkah-langkahnya nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Misalkan harus ini loh, begini gitu. Jadi langkah-langkah yang pertama yang Bapak lakukan Jadi apa? Kedua, ketiga, step-stepnya? Seperti tadi yang saya bilang, pertama kita lihat nih fenomenanya apa, Kasusnya apa gitu ya Pak ya? Kasusnya apa nih? Baik. Kasusnya apa nih? Oh, kasusnya tentang liburan. Iya. Nah, kemarin kan kita liburan, ada yang bilang tanggal 17 libur, tanggal 18 libur, kemudian ada yang bilang tidak. Nah, itu kita lihat dulu perkembangannya, aturannya tuh gimana. Oh, aturannya seperti ini, tapi jangan dulu di Expose gitu ya kalau langsung expose. ditangani gitu ya. Teman-teman, saya punya tim. Ya, selama ini saya punya tim. Nah, saya bicarakan dengan Wakasek, dengan guru senior, bendara, dengan sekretaris, itu apa dampaknya nih. Baru saya ngomong-ngomong, nanti sambil cari informasi lain. Dan informasi itu bukan dari saya aja, bisa dari teman-teman yang lain. Itu nanti kita kumpulkan, barulah nanti kita putuskan. Biasanya hari-hari menjelang 2-3 hari penentuan baru kita putuskan. Dan alhamdulillah hari ini kita putuskan bahwa tanggal 17, tanggal 18 itu masuk. Masuk ya Pak ya. Nah, Siswa juga masuk karena juga. isunya kemarin-kemarin tanggal 17, tanggal 18 tidak masuk. Itu seperti itu. Keputusannya ya Pak Jadi ya. langkah-langkahnya diidentifikasi dulu, kita identifikasi dulu, terus kita musyawarahkan dengan inti. Nah, setelah itu baru kita adakan briefing atau kita adakan rapat dinas. Ya baik, terima kasih Bapak. Dari beberapa langkah tadi yang Bapak berikan dari identifikasi sampai penentuan keputusan di rapat dinas, menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dari langkah dari Bapak yang paling efektif yang kira-kira apa? Yang paling efektif ya itu tadi, ya, kita jangan mengambil keputusan itu berdasarkan diri sendiri. Kita mengambil keputusan itu harus pertama itu kita identifikasi masalahnya apa gitu loh. Setelah kita tahu masalahnya baru kita musyawarahkan. Kita tuh punya perangkat, ada wakil kepala sekolah, ada bendahara, ada guru senior dan lain-lain. Kita punya perangkat itu dulu, baru setelah itu kita ajukan ke rapat dinas atau briefing. Jadi tidak semena-mena kita yang Berpuasa langsung gitu kita ya Pak ke ya. sekolah langsung gitu. Dan itu juga keputusan-keputusan itu juga saya berpikir juga harus pakai institusi insting kita nih. Ini Intuisi ya Pak ya. ini harus pas nggak nih? Apakah ya kayak kemarin ada tragedi kemarin kan? Iya. Saya nggak berani langsung pokoknya ini banyak lah teman-teman yang bilang ini harus diputuskan keras. Ya kan? Ya. Baiklah Pak, tadi Bapak sudah bilang cara mengambil keputusan itu harus bermusyawarah dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah dan para staf guru ya Bapak ya. Terus mengenai guru dengan Grup inti. grup inti terus mengenai mengambil kasus ya masalah apa bisa ada di sekolah kita gitu ya Pak. Nah selanjutnya apa saja hal-hal yang selama ini merupakan tantangan gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi Bapak bicarakan tadi itu, adakah tantangan? Tantangan itu banyak sebenarnya. Banyak ya Pak. Banyak tantangannya. Satu tantangan yang paling berat itu adalah kebiasaan. Habit ya Pak. Udah kalau sudah kebiasaan itu sulit kita untuk Iya Pak. merubah itu sulit. Nah, satu-satunya jalan untuk melawan kebiasaan kebiasaan jelek pakai aturan. Kalau udah pakai aturan, Anda setuju, tidak setuju ya sudah. Tapi itu pun masih kita musyawarahkan kepada teman-teman yang kebiasaan dan adat istiadat itu yang agak susah kita
selesaikan. Iya, baiklah Pak. Mungkin karena apa tantangan Bapak ya, jadi harus adanya aturan-aturan seperti itu ya Pak ya. Baiklah, selanjutnya. Iya. Jadi Bapak luar biasa sekali ya, ketika ada masalah kita tantangannya salah satunya kebiasaan. Dan memang benar ya, kebiasaan itu sulit untuk dirubah sehingga mau tidak mau kita harus berdasarkan peraturan. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk ataupun prosedur seperti apa sih yang akan Bapak jalankan? Itu kasusnya kasus apa dulu? Kasus berat. apa saja Kasus ya? Kalau biasanya kasus apa saja itu, ya pokoknya kasus lah ya. Ya, kalau merujuk di atas sih ya tentang dilema itu ya Pak, dilema ataupun bujukan moral gitu. Kasus itu biasanya sih saya nggak langsung. Jadi ada saya jadwal Pak. punya trik sendiri. Artinya trik sendiri gini, tidak pakai terjadwal tetapi punya batasan-batasan. Oke, baik. Batasannya apa? Kita lihat dulu. Setelah kita lihat, barulah dalam rapat dinas atau dalam itu baru kita seperti ini. Biasanya seperti itu. Jadi Bapak tidak punya jadwal tapi punya trik dalam menyelesaikan masalah. Ini penyelesaian kasus. Iya, kasus. Kalau untuk kebiasaan pengambil keputusan itu ada rapat kita tiap bulan ada rapat dinas. Kalau tidak ada tiap bulan biasanya kita briefing. Tapi untuk kasus tertentu biasanya dimasukkan ke dalam itu atau dikhususkan. Jadi gini ya, mengenai kasus-kasus yang ada dari atas ke bawah, misalnya contoh tentang ujian, tentang masalah kebersihan, tentang instruksi dari atas, itu setiap bulan kita akan rapat dinas. Kalau tidak rapat dinas kita akan briefing, itu sudah pasti. Tetapi ada beberapa kasus, misalnya kasus-kasus yang di luar dari itu kita masukkan istimewa, tidak ada apa namanya, Tidak ada jadwal, langsung penyelesaian. atau langsung Penyelesaian di TKP gitu ya Pak ya? atau Menyelesaikan hari langsung ini juga. di rapat dinas atau briefing, atau juga masuk ke penyelesaian hari itu. Berarti artinya kondisional ya Pak, jadi Bisa. tergantung kondisinya ya, maksudnya ada juga yang jadwal mungkin ya Pak, kemudian ada yang langsung gitu ya, jadi tidak terfokus harus jadwal semua gitu ya Pak ya, berarti dilihat dari kasusnya seperti apa ya. Tapi yang terjadwal sudah ada. Yang Ini terjadwal ada yang tidak terjadwal nih, biasanya kan. Ya, baik Bapak. Dari tadi yang Bapak sampaikan itu bahwasanya untuk penyelesaian kasus terutama dalam pengambilan keputusan itu kondisional dengan catatan dimusyawarahkan dulu terhadap teman-teman manajemen sekolah. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu? Itu pertanyaan yang paling mudah buat saya. Iya. Karena Mudah ya, Pak? selama ini Iya. saya bekerja bukan sendiri. Sendiri ya Pak ya, Karena saya harus bekerja bersama-sama kolaborasi ya Pak yang ya. kolaborasi. Iya, kolaborasi. Makanya saya bentuk satu tim, namanya tim inti. Sebagai contoh hal-hal yang sangat berat baru saya yang memutuskan. Kalau yang biasa standar mungkin saya yang tanggung jawab, tetapi teman-teman yang memutuskan berdasarkan musyawarah. Contohnya kalau ada apa-apa saya pasti yang mengumumkan Wakasek, karena kan ada gunanya Wakasek. Jangan seperti dulu zaman itu wakil itu tidak digunakan loh ini. Nah, manfaat itu gunanya untuk apa? Agar hierarki itu jelas. Jangan sampai teman-teman itu omongan Wakasek nggak peduli. Ini ngomongnya kepala sekolah. Nggak bisa. Dari awal saya kasih tahu Bapak Wakasek itu yang ngomong.
baru kalau yang penting banget sama kita. Jadi apa tadi maksudnya seseorang atau faktor apa yang mempermudah dalam menyelesaikan? Jadi yang mempermudah saya adalah kekompakan tim tadi. Jadi ada teman-teman, ada kawan-kawan yang bekerja sama di lingkaran saya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga seperti itu nanti. Kita akan belajar ya Pak. Iya. Jangan mikir sendiri, susah sendiri. Capek ya Pak kalau mikir sendiri. Capek sih enggak, cuma stres. Iya. Oke, lanjut. Ya Apalagi? baik Bapak, tadi faktor-faktor Bapak tadi kita harus menjadi grup inti ya Pak ya, untuk menyelesaikan, untuk mengambil keputusan, dan kita harus secara berkolaborasi ya. Bagaimana agar secara mufakat itu keputusan itu akan diambil akan lebih baik nantinya ya, akan nanti semua juga akan merasakan tuh keputusan yang lebih baik itu seperti ini, seperti ya Bapak ya. Baik Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ini pembelajaran buat Bapak Ibu, bukan buat saya. Iya. Saya nggak belajar lagi. Yang saya cara mengambil keputusannya. Jadi ya mohon maaf, ini ada satu pembelajaran buat kita bahwa kita kalau mengambil keputusan itu pertama identifikasi dulu. Iya. Ini keputusannya apa, kenapa, sebab akibat, dari insting kita dulu. Setelah itu baru kita kolaborasi dengan teman yang ini tadi, baru kemudian kita adakan pengambilan keputusan. Iya. Jadi jangan sendiri. Iya, kita memang harus bersama-sama ya Pak Dan dalam satu hal Bapak Ibu, dalam keputusan juga kita taati peraturan. Iya. Itu pokoknya peraturan itu dulu. Dua ketiganya nanti berdasarkan bersama. Itu saja. Baik Bapak, pembicaraan kita seru sekali ya Pak. Tadi saya coba untuk menyimpulkan ya Pak. Iya, Ya, dari kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah SD Gandaria Utara 11, kami menyimpulkan ya Bapak itu sudah memenuhi kriteria pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan ya. Salah satunya adalah Bapak ketika menyelesaikan masalah, yang pertama identifikasi itu sudah betul sekali. Jadi ketika kita akan menyelesaikan permasalahan, kita harus identifikasi apakah masalah ini termasuk dilema, apakah masalah ini termasuk rujukan moral, karena penyelesaiannya tentunya akan berbeda ya. Kemudian juga sudah sesuai dengan paradigma ya, paradigma yaitu apakah masalah ini individu melawan masyarakat, apakah keadilan melawan kasihan, ataupun jangka panjang maupun jangka pendek, karena dalam setiap permasalahan kita harus juga tahu tentang paradigma. Bapak good job sudah mempraktekkan itu ya. Kemudian kita juga tidak lupa dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan ya Bapak ya. Karena prinsip-prinsip itu harus ada, kita mementingkan kepentingan orang banyak, karena kan tadi Bapak bilang kita tidak bisa sendiri nih ya. Karena kita pasti akan memikirkan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Tentunya harus tidak merugikan orang lain ya, salah satunya. Kemudian apa yang kita putuskan itu harus sesuai dengan harapan kita bersama ya, tidak hanya untuk diri sendiri. Dan yang terakhir adalah Bapak sudah melaksanakan tentang 9 langkah pengambilan keputusan. Oh, gitu ya, salah satunya pertama itu tadi benar kata Bapak, identifikasi, yaitu mengenali apakah ada di dalam suatu masalah itu nilai-nilai kebajikannya ya kan Pak. Kemudian bisa menentukan siapa saja yang terlibat. Tadi Bapak bilang ya nggak sendiri, ada grup inti, ada teman-teman semuanya ya. Kemudian juga kumpulkan fakta, ya nggak langsung selesaikan. Jadi fakta dulu kita ya. Kemudian yang keempat ada pengujian benar atau salah, ini benar atau salah sih masalahnya. Yang kemudian yang kelima adalah pengujian paradigma tadi, paradigma benar lawan benar atau benar lawan salah. Kemudian yang keenam melakukan prinsip. Ya, prinsip tadi apakah bermanfaat untuk orang lain, apakah merugikan orang lain, itu merupakan prinsip. Kemudian yang ketujuh investigasi ya,
kita diinvestigasi dulu masalah itu agar Benar, permasalahannya tidak merugikan gitu ya, tidak salah mengambil keputusan ya. Yang kemudian setelah semuanya runtut baru membuat keputusan ya. Tapi dari semuanya intinya adalah ada unsur yang harus paling kita terapkan dalam pengambilan keputusan ya Bapak, yang Bapak tadi saya bukan. Yang pertama harus berpihak kepada murid, karena kita di sini pendidikan ya Pak ya. Jadi masalah itu harus berpihak pada murid, kemudian harus mengunsur-unsur nilai kebajikan ya. Dan yang terakhir tentunya setiap masalah, setiap keputusan yang kita ambil harus bertanggung jawab. Jadi 3 unsur prinsip ya dalam mengambil keputusan kebajikan seperti yang Jadi kami Bapak ya. menyimpulkan Bapak sudah memenuhi itu semua ya. Mudah-mudahan kita nih sebagai calon guru penggerak dapat mengikuti apa yang tadi sudah Bapak terangkan ya, mengikuti jejaknya ya Bapak ya. Insya Allah bisa Insya kita Allah. terapkan untuk ke depan kita pakai sebagai calon Pemimpin pembelajaran. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi Terima kasih saya juga. ilmunya luar biasa. Insya Allah kan kami. Saya malah nggak tahu ini loh. Berarti saya tuh dinilai ya. Iya, jadi kita belajar itu kadang tidak terasa Pak. Ternyata kita tuh sudah pas. Ternyata saya tuh dinilai gitu. Tapi nggak apa-apa. Tidak menguasai rasa teman saya Pak. Yang penting Bapak keluarga juga sama-sama belajar. Yang penting ya itulah pembelajaran seperti itu. Saya juga boleh belajar juga. Oke. Oke, itu saja Bapak. Siap, makasih. Terima kasih atas Terima kasih. waktunya, atas arahan, bimbingan dan wejangannya. Semoga kita bisa meneladani, mengikuti dari yang sudah Bapak sampaikan. Bapak pamit. Oke. Terima kasih Assalamualaikum, Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Parnawati, calon guru penggerak angkatan 7 DKI Jakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu akan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya akan mewawancarai yaitu Kepala Sekolah SDN Gandaria Utara 03, yaitu saya akan memperkenalkan Ibu. Sini saya perkenalan sendiri. Iya. Saya Marsini SPD, Kepala Sekolah SD Gandaria Utara 03. Iya, Ibu Kepala Sekolah itu ya Gandaria Utara 03. Baiklah Bu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Baiklah, maaf, saya juga berbincang-bincang sedikit ya Bu ya untuk masalah pengambilan keputusan yang ada di sekolah Ibu. Dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, baiklah Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral itu? Baik. Di sekolah kami kebetulan memang ada salah satu kasus. Kasus tersebut adalah yang terjadi di kelas 3 karena kami memiliki kelas paralel kebetulan yang terjadi di kelas 3. Nama siswa tersebut misalnya K, yang tidak saya sebutkan nama secara utuh ya, di dalam kelas yang terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar, anak tersebut tidak selalu merespon guru yang sedang menyampaikan materi pelajaran, kemudian selalu berulah, bertingkah yang mencari perhatian ke guru, kadang-kadang mengganggu temannya pada saat jam seni musik, bahkan tidak membawa alat, sering tidak mengerjakan tugas. Nah, itu dipantau oleh guru tentu saja. Kemudian guru tersebut melaporkan ke kami selaku kepala sekolah. Apa yang harus dilakukan? Nah, saya tidak serta-merta menerima laporan guru tersebut, tetapi saya melihat langsung, saya masuk ke kelasnya
pada saat guru tersebut tidak mengajar di kelas, sehingga saya melihat langsung bagaimana tingkah laku anak tersebut, yaitu benar adanya bahwa anak tersebut sering mengganggu temannya, mengganggu temannya sedang belajar gitu. Bahkan dia sendiri sering tidak membawa alat-alat yang untuk belajar tersebut. Baiklah Ibu, jadi Ibu dalam kasus tadi itu masalah anak ya Bu ya, siswa yang tidak membawa atau sesuatu apa Bu tadi yang Ibu jelaskan alat tadi, pembelajaran dan selalu melawan guru serta mengganggu temannya. Iya itu tadi ya. Itu apakah dilema etika atau bujukan moral itu? Kalau itu termasuk bujukan moral. Iya, bujukan moral Bu ya. Nah, selama ini kan bagaimana Ibu dalam menjalankan tuh dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, misalnya terutama untuk kasus-kasus tuh di mana ada dua kepentingan ya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu apa itu Bu? Yang pertama itu tadi kan bujukan moral ya. Iya. Termasuk bujukan moral tadi. Bujukan moral yang benar bujukan salah moral itu maksudnya seperti apa? Benar melawan salah. Ya. Karena tadi belum saya sampaikan ya, Ya. bahwa setelah tadi saya masuk ke kelasnya, kemudian saya pantau melalui CCTV. Setelah itu gurunya memanggil orang tuanya, tetapi tidak diindahkan, sehingga kepala sekolah saya turun langsung untuk memanggil orang tua tersebut, dihadirkan di ruangan ini. Kemudian hal-hal yang terjadi saya sampaikan kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya tidak serta menerima, sehingga itu termasuk tadi yang saya sampaikan, bujukan moral antara kebenaran yang terjadi di sekolah, tetapi kesalahan dari orang tua karena tidak menerima apa yang terjadi di sekolah. Baiklah itu ya Bu ya, nilai kebajikannya ada di sekolah Ibu ya. Nah terus ini Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, misalnya langkah-langkahnya apa gitu yang Ibu? Langkah-langkahnya yang pertama kita klarifikasi, tentu saja klarifikasi itu artinya dari laporan itu tidak serta-merta percaya, tetapi kita melihat langsung di situ. Kemudian klarifikasi dengan gurunya, karena kan kalau siswa SD itu ada guru agamanya, ada guru olahraganya, ada guru kelasnya. Nah, di antara ketiga guru tersebut atau guru yang lain itu penyampaiannya sama, laporannya sama, sehingga benar adanya bahwa anak tersebut berkasus yang harus diselesaikan oleh kita. Ya baiklah Ibu, tadi sudah langkah-langkahnya Ibu mengklarifikasi terhadap gurunya di kelas, mengklarifikasi terhadap perilaku anak itu kita panggil ya Ibu. Terus lalu kita juga bisa panggil terhadap orang tuanya mungkin ya. Iya, kita panggil itu nanti baru ada kebajikannya dalam mengambil keputusan yang benar atau salahnya ya Bu ya di situ ya. Lalu yang apa tuh hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang terjadi pada anak itu yang dilema etikanya itu? Yang paling efektif ya itu tadi, saya pertama selalu memantau, ya, memantau anak tersebut. Pertama bertanya kepada guru perubahan demi perubahan, hari demi hari tentang anak tersebut. Yang kedua, karena saya ada CCTV di ruangan saya pantau melalui CCTV tentang perilaku anak tersebut, gerak-geriknya, apakah masih seperti itu mengganggu teman-temannya, apakah masih tidak mengerjakan tugas dari gurunya itu. Baiklah, jadi hal-hal yang selama ini Ibu efektif sekali ya dalam pengambil keputusan dari kasus terhadap anak tadi, itu Ibu memantau ya, memantau anak tersebut apakah ada perubahan-perubahan, terus mungkin melalui adanya CCTV setiap kelas ya Bu ya. Karena anak itu kan kita nggak tahu ya, entah itu di gurunya kan nggak mungkin memperhatikan satu orang saja, satu anak saja. Yang guru itu kan di kelas juga memperhatikan semuanya, mungkin secara klasikal. Apa kebetulan pas ibu guru keluar, anak itu membuat ulah gitu atau kasus, jadi sehingga dapat merugikan anak tersebut. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya Bu dalam pengambilan keputusan dalam
tadi kasus-kasus yang tadi itu dari anak tadi? Baik, karena kita tadi sudah saya sampaikan kita ini adalah teamwork ya, ada guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan karyawan. Nah, di sini tantangannya antara pro kontra sebagian kecil guru yang pertama. Yang kedua adalah orang tua siswa yang tidak menerima kasus anaknya, itu pro kontranya itu antaranya. Sehingga kita agak kesulitan untuk memutuskan maksudnya yang harus saya ambil agak kesulitan karena tadi orang tuanya tidak serta menerima Tidak terima tidak anak saya tuh terima diginiin anaknya gitu. berbuat salah atau berperilaku yang tidak baik di kelas tersebut. Padahal anak tersebut melakukan seperti itu, tapi orang tua tidak menerima. Nggak mungkin anak saya seperti ini. Nah, tapi kan kita kalau di rumah mungkin iya, perilakunya baik karena pantauan orang tua yang dilihat itu. Nah, orang tua tanpa menyadari bahwa di sekolah itu kan temannya banyak, nggak mungkin anak tersebut diperlakukan khusus di kelas itu. Iya, jadi bagaimana caranya untuk mengklarifikasi ya Bu ya masalah kasus anak, kenakalan anak di dalam kelas ya Bu ya, seperti itu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini jika ada kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu yang tadi Ibu sudah jelaskan ya, tadi masalah anak yang ada di kelas, kasus masalah tadi kenakalan, masalah anak tadi tidak ada 2 kasus ya Bu tadi, kenakalan anak sama ya, itu termasuk kenakalan anak ya, kalau selalu membuli temennya kemudian tidak melaksanakan tugas dari gurunya, itu antara lain itu ya. Iya, berarti itu termasuk antara bujukan moral itu ya, benar, termasuk bujukan moral. Yang tadi Bu udah jelaskan tadi Bu ya. Kemudian pertanyaan yang ini perlu saya jawab ya, silakan bahwa di sekolah kami itu tidak ada tata kelola karena namanya kasus mungkin nggak bisa direncanakan oleh kita. Pastinya semua lembaga itu tidak ingin ada kasus, tetapi namanya kita di sekolah, nah kasus itu kan tidak terjadwal ya, jadi kami tidak punya tata kelola, tidak punya jadwal. Yang terjadi juga segera saya selesaikan di tempat itu, artinya kondisional. Jadi selesaikan setelah kasus ada, ya sudah kita selesaikan di tempat itu, di ruangan ini kebetulan. Iya, baiklah. Jadi Ibu, jika ada terjadi suatu masalah terhadap siswa yang melakukan kasus tersebut, secara tidak langsung Ibu langsung hari itu juga diselesaikan. Jadi tidak nanti terjadwal, terjadwal kan besok ya itu tidak ya Bu. Jadi harus hari ini kasus, hari ini harus diselesaikan secara baik-baik. Begitu ya Bu ya? Iya. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tadi? Yang pertama tentu saja saya punya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yaitu selalu membantu saya karena saya meminta beliau untuk memberikan sumbangsih kaitannya dengan pengambilan keputusan tersebut. Di samping wakil kepala sekolah juga ada guru senior yang lebih berpengalaman di bidangnya. Kemudian tidak lupa juga guru kelasnya yang sehari-hari melihat secara langsung perilaku anak tersebut. Berarti itu Bu dari guru kelasnya ya, kita tanya bagaimana keadaan siswa tersebut yang kita sebut kasus tadi ya Bu ya, dalam membantu mengambil keputusan. Betul, benar, gitu. kepala sekolah juga, jadi tidak semata-mata guru kelasnya saja. Kita juga harus bermusyawarah lah ya. Betul. Dengan wakil kepala sekolah gitu, terus dengan orang tua kita panggil bahwa anak Ibu tuh seperti ini kenyataannya ya. Lalu dari semua hal yang telah disampaikan Ibu yang terakhir Ibu ya, maaf, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini? Dari semua yang saya sampaikan dari pertama sampai akhir, tentu saja saya pribadi sebagai kepala sekolah lebih waspada, lebih hati-hati
lebih proaktif, selalu memprioritaskan siswa, karena bagaimanapun juga anak itu tidak boleh dijudge bahwa itu nakal dan lain sebagainya. Tetapi sesering mungkin kita mendekati anak, kita berkomunikasi dengan anak tersebut, dan kita tidak lepas dari 3 unsur untuk pengambilan keputusan. Yang pertama berpihak pada siswa, kemudian yang mengandung nilai-nilai kebajikan, dan yang selanjutnya adalah bertanggung jawab penuh atas siswa tersebut. Ya, baiklah Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan dan menceritakan kasus Ibu dari awal sampai terakhir, yaitu tadi ada dalam petikan Ibu yang sampaikan dalam sekarang pengalaman Ibu itu ada 3 unsur kebajikan, yaitu yang pertama tadi berpihak pada siswa. Memang kita sebagai guru itu memang kita harus menuntun murid ya ke arah yang lebih baik lagi. Terus ya jadi antara juga kita harus menuntun murid bahwa murid itu dalam belajar tuh harus menyenangkan atau merdeka dan bahagia ya dalam belajar tersebut. Lalu yang kedua tadi apa Ibu yang tadi Ibu? Yang kedua mengandung nilai-nilai kebajikan. Mengandung nilai-nilai kebajikan, misalnya menanamkan kejujuran kepada mereka. Ada kalanya setiap habis upacara, setiap habis senam, walaupun 5-10 menit kepala sekolah selalu memberikan motivasi kepada anak-anak, memberikan apresiasi mungkin yang berprestasi atau yang cerdas ya, sehingga teman-teman yang lain yang tadinya malas, yang tadinya mungkin perilakunya kurang baik, dengan kata-kata, dengan arahan-arahan kita, bimbingan kita, insya Allah mereka akan menjadi berubah, akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, baiklah itu Bu ya, unsur dari 3 kebajikan tadi. Yang kedua tadi sudah Bu jelaskan. Lalu yang ketiga tadi apa Bu? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya, kita sebagai seorang guru harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita didik di sekolah kita ya Bu ya. Baiklah Bu, saya sangat terima kasih sekali kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya. Saya ini masih belajar ya untuk mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan yang baik gitu ya. Terus saya harus banyak lebih belajar lagi, dan saya ucapkan saya mohon maaf bila ada saya kesalahan, dan mudah-mudahan dalam mengambil keputusan ini wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah SD Ganda Utara 03 mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua ya Ibu ya. Ya baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.